Di kota Efesus yang megah, hiduplah seorang raja bernama Dakyanus. Ia sangat kejam dan sombong. Ia memaksa semua rakyat menyembah berhala dan melarang siapapun menyebut nama Allah. Semua orang harus sujud kepada dewa-dewa kita. Siapa yang menolak akan dihukum berat. Tolong, Tuanku. Aku hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Berani kau menentangku, lempar dia ke penjara bawah tanah. Hamba siap, Tuanku. Hamba akan pastikan tidak ada yang berani menentang perintah Tuanku. Di tengah ketakutan dan kekejaman itu, ada sekelompok pemuda yang berani menjaga iman mereka kepada Allah. Aku tidak akan pernah menyembah selain Allah, tidak peduli seberapa besar ancaman Raja Dakyanus. Begitu banyak patung di kota ini, tapi hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus mencari tempat untuk berlindung. Hati ini tidak bisa lagi berpura-pura. Mari kita berdoa agar Allah menunjukkan jalan keluar bagi kita. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi. Tapi yang terpenting, jangan biarkan iman kita padam. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan Allah pun meneguhkan hati mereka. Malam itu, dengan hati berdebar dan penuh tawakal, para pemuda memutuskan meninggalkan kota. Mereka berjalan menuju sebuah gua terpencil, berharap mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita tak bisa lagi tinggal di kota ini. Malam ini, kita pergi menuju gua di balik gunung. Ayahku akan mencariku. Tapi aku yakin, ini pilihan yang benar. Bawa yang perlu saja. Kita tak tahu berapa lama akan tinggal di sana. Lihat, Kitmir ikut kita, bahkan hewan pun tahu siapa yang berjalan di jalan Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan orang-orang zalim. Setelah perjalanan jauh, para pemuda tiba di sebuah gua. Mereka memohon kepada Allah agar diberikan rahmat dan petunjuk. Kitmir, anjing yang setia, menjaga pintu gua. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai. Gua ini terasa tenang sekali. Langit begitu luas, tapi hati ini lebih lapang karena iman. Ya Rob kami, berikan rahmat dari sisimu, dan tunjukkan jalan yang lurus. Lihat, Kitmir tidak mau tinggalkan kita. Dia ikut menjaga kita. Kita tidak sendiri, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini." Apapun yang terjadi, semoga Allah menjaga kita. Jika kita tidak terbangun, semoga ini adalah jalannya. Aku merasa seperti sedang diselimuti cahaya. Dengan rahmatnya, Allah menidurkan para pemuda itu dalam waktu yang sangat lama. Mereka tertidur dalam damai, tidak terganggu, tidak terbangun. Kitmir si anjing pun tetap berjaga di depan pintu gua. Raja Dakyanus terlihat marah besar. Ia memerintahkan pasukannya untuk mencari para pemuda yang hilang. Para prajurit menyisir hutan dan pegunungan, mencari ke segala arah. Namun, mereka tidak menemukan gua tempat para pemuda bersembunyi, karena Allah telah menyembunyikannya dari pandangan mereka. Cari mereka sampai ke ujung negeri, mereka harus dibawa kembali. Hidup atau mati. Mereka menghina dewa-dewa kita. Mereka harus dihukum. Kalian semua temukan para pemuda itu sekarang juga. Aneh. Jejak mereka berhenti di sini, lalu menghilang begitu saja. Seolah-olah bumi menelan mereka. Tak ada gua, tak ada tanda. Ampun, Tuanku. Kami sudah menyisir hutan dan pegunungan. Mereka menghilang seperti ditelan bumi. Tidak mungkin mereka menghilang. Teruskan pencarian. Langit malam di pegunungan sunyi. Bintang berkelip. Bulan separuh terlihat. Para pemuda sudah tertidur perlahan di dalam gua, dibalut kelelahan dan keimanan. Di depan mulut gua, Kitmir duduk diam. Matanya menatap hutan gelap dengan tajam, namun damai. Suara angin gunung mengalir pelan. Ketika malam menutup dunia dengan sunyinya, para pemuda itu tertidur dalam lindungan Allah. Di pintu gua, Kitmir berjaga. Apakah kita baru saja tertidur sebentar? Rasanya seperti mimpi, tapi tubuhku terasa berbeda. Lihatlah cahaya itu. Pagi telah datang. Apakah kita harus pergi membeli makanan? Iya, aku juga lapar. Tapi, kita harus hati-hati. Raja mungkin masih mencarimu, Tamliha. Salah satu pemuda, yaitu Tamliha,
turun dari gua menuju kota dengan hati-hati. Ia menyamar dan membawa uang perak yang masih ia simpan sejak dahulu. Ketika ia sampai di kota, suasananya sangat berbeda. Bangunan sudah berubah, pakaian orang-orang berbeda, dan tidak ada lagi patung berhala. Ia terheran-heran. Aneh sekali, rumah-rumahnya tidak seperti yang dulu. Dan orang-orang, mereka tak lagi menyembah berhala. Maaf, bisakah aku membeli makanan dengan uang ini? Ini koin kuno sekali dari zaman raja yang sudah lama tiada. Dari mana kau dapat uang ini, anak muda? Lihat itu, uang tua sekali. Dia berpakaian aneh, seperti dari masa lalu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Tanpa disadari, Tamliha, waktu telah berlalu begitu lama. Raja telah berganti. Kaum yang dulu menindas telah tiada. Ia pun menjadi saksi atas perubahan zaman dan kebesaran kuasa Allah. Teman-teman, kalian tidak akan percaya apa yang aku lihat. Apa yang terjadi, Tamliha? Mengapa kau begitu terguncang? Kita telah tertidur sangat lama. Kota itu sudah berubah. Orang-orangnya tidak lagi menyembah berhala. Mereka percaya pada Allah. Seperti kita. Apa? Bagaimana mungkin? Para pemuda itu terdiam. Mereka menyadari bahwa waktu telah berjalan sangat jauh, dan Allah telah memperlihatkan keajaibannya melalui tidur panjang yang melampaui zaman. Orang-orang kota, termasuk para pemimpin yang beriman, berjalan bersama Tamliha menuju gua. Mereka penasaran dan ingin melihat sendiri para pemuda yang dikisahkan berasal dari masa lalu. Subhanallah, ini benar-benar keajaiban dari Allah. Mereka adalah pemuda yang disebut dalam kisah lama. Allah telah menjaga kita, dan sekarang Dia memperlihatkan kuasanya kepada dunia. Sahabat-sahabatku, segalanya telah berubah. Kota itu kini penuh cahaya iman. Mereka percaya kepada Allah, seperti yang kita yakini. Berarti, Allah telah menyampaikan pesannya lewat kita. Tugas kita di dunia telah usai. Dulu kita lari karena takut kehilangan iman, sekarang kita menjadi bukti kekuasaannya. Dan semoga kisah kita menjadi kekuatan bagi hati-hati yang sedang diuji. Mari kita berdoa, menyerahkan semua kepadanya, seperti ketika pertama kali kita masuk ke gua ini. Dan Allah tidurkan mereka kembali dalam rahmat-Nya. Hingga hari kiamat, kisah para pemuda ini akan menjadi pelajaran tentang iman, keberanian, dan janjinya yang tidak pernah ingkar. Kisah kita, Hawa setia di surganya, Nuh dengan bahtera cinta, menyelamatkan iman yang ada. Jejak para nabi, sinar dalam hati, mengajarkan cinta jalan ilahi. Mari kita teladani kisah yang abadi, nama-nama mulia menjadi inspirasi. Terima kasih telah menonton Fun Kids Story. Jangan lupa di like dan subscribe.